pasukannya ke seluruh kota Surabaya, justru memperlemah posisi pasukan Inggris yang hanya berjumlah 1 brigade. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kabar gembira kemerdekaan Indonesia disambut sukacita oleh semua lapisan masyarakat hingga pelosok Indonesia. Namun, ternyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah belum selesai. Berbagai peristiwa pergolakan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari peristiwa pertempuran 5 hari Semarang, peristiwa Medan Area, peristiwa Ambarawa hingga pertempuran 10 November. Pertempuran terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan yang menewaskan ribuan rakyat Surabaya gugur, dimulai tanggal 25 Oktober. Divisi 23 mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengungsikan tawanan perang, melucuti senjata dan mengembalikan serdadu Jepang ke negaranya. Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tanggal 26 Oktober tahun 45 terjadi kesepakatan antara pimpinan RI dan AWS Malabi. Isinya: 1. Inggris hanya melucuti senjata tentara Jepang. 2. Menjamin keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir adalah membentuk kontak biro. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pada malam harinya Inggris mengingkari janjinya. Pasukan peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Keesokan harinya dilanjutkan dengan menduduki pangkalan udara, pelabuhan Tanjung Priuk, kantor pos, dan gedung internasional. Pertempuran terjadi antara rakyat Surabaya melawan dengan pasukan Inggris tanggal 28 sampai tanggal 29 Oktober tahun 45. Tercatat 18 perwira dan 374 serdadu tewas, sementara pihak Indonesia kurang lebih ada 6.000 orang yang tewas. Melihat kejadian yang terjadi di Surabaya, akhirnya Komandan Pasukan Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan. Tanggal 30 Oktober tahun 1945, rombongan dari Jakarta, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya dan disepakati perdamaian kedua belah pihak dengan membentuk kontak biro. Setelah rombongan Soekarno kembali ke Jakarta, seluruh anggota kontak biro bersama-sama menuju lokasi pertempuran yang berada di Gedung Internasional di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki pasukan Inggris, sementara pemuda mengepungnya dari luar. Dengan datangnya Malabi, pemuda menuntut agar pasukan Inggris mengosongkan Gedung Internasional. Disinilah kemudian terjadi baku tembak yang mengakibatkan tewasnya AWS Malabi yang pada saat itu sedang berada di mobil di pemberhentian tram listrik dekat jembatan. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi Malabi meledak dan tewas. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan pasukan Inggris. Tanggal 9 November 1945, Majen S.C. Mansert mengeluarkan ultimatum agar Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya pukul 06
tanggal 10 November 1945. Isi ultimatumnya adalah semua pimpinan Indonesia dari semua pihak di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November tahun 45 pukul 06 pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa bendera merah putih diletakkan di atas tanah dengan jarak 100 meter dari tempat berdiri lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yang berjuang dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo yang telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat itu terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Di dalam pidatonya melalui radio yang begitu berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Tokoh lainnya ada Ketut Tantri, seorang wanita Amerika yang juga aktif dalam mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui radio pemberontakan Bung Tomo. Tanggal 10 November 1945, waktu habisnya ultimatum, akhirnya Inggris menggempur Surabaya dari darat, udara, dan laut. Pengeboman terjadi di mana-mana, ratusan orang tewas dan luka-luka. Inggris berhasil menguasai pertahanan pertama di Surabaya. Pertempuran Surabaya yang begitu heroik berakhir dengan kekalahan pasukan Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban dengan mempertahankan kemerdekaan meskipun harus dibayar dengan taruhan nyawa. Dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, pertempuran Surabaya lah yang memakan korban sangat banyak, yaitu kurang lebih ada 6.000 arek-arek Surabaya yang tewas dalam pertempuran 10 November. Inilah penyebabnya kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.